Cuman satu hal yang terkenal untuk saya pribadi, bahwa setiap langkah yang kita ambil itu harus menjadi peran gitu. Sekecil apapun langkah yang kita ambil harus menjadi manfaat paling tidak untuk diri kita sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan kami Garuda Nusantara Jawa Barat dalam konten podcast Adventure of Life in University. Di sini saya ditemani oleh terima kasih. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang mungkin sudah sukses ya dari masa-masa berkuliah gitu. Jadi sekarang sedang menempuh masa-masa setelah masa-masa berkuliah. Kan aku ngomong apa sih? Iya, jadi kan kita tuh tiba atau memulai konten apa sih? Podcastnya tentang apa sih kira-kira? Nah, kita ini ngebahas tentang kontennya, insya Allah sangat bermanfaat banget ya buat teman-teman peserta didik yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi teman-teman biar gak bingung nih nanti, aduh aku kuliah tuh ngapain ya udahnya gitu loh. Nah, mungkin atau apa sih esensi dari kuliah gitu. Kebetulan tema kita saat ini adalah tentang urgensitas perguruan tinggi atau perkuliahan, plus mungkin gimana sih caranya nanti si Akang ini ngebangun atau nge-treat mentalnya supaya jadi mental baja gitu ya, tidak tergerus oleh arus perguruan tinggi yang sangat masya Allah gitu ya. Mungkin nanti kita bakal berbincang-bincang panjang bersama Akang yang masya Allah sangat inspiratif. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau berbincang lebih lanjut, nanti boleh ya kan dibagi kontaknya. Ya. Nah nanti diserbu aja sih Akangnya. Wah kalau teman-teman penasaran tentang narasi-narasi yang akan lontarkan nanti gitu ya di podcast ini, boleh nanti heterin aja sih Akangnya. Betul banget. Mungkin karena pematerinya sudah bukan pemateri ya, mungkin narasumber kita sudah diperkenalkan. Boleh kali ya kita memperkenalkan diri dulu, ini kira-kira kita siapa sih? Kenapa sih kita bisa di Gantara kayak gitu? Nah, mungkin dari mulai Akang yang di depan aku dulu. Oke, sebelumnya nama saya Ramdan Alamsyah. Kebetulan di Gantara saat ini saya sebagai ketua DKG atau Dewan Kehormatan Gantara Jawa Barat. Dan di depan saya Ayu Fitri sebagai Humas Garuda Nusantara Jawa Barat periode 2023-2025. Nah, Kang Adrian juga sebagai family Gantara ya, Kang ya. Boleh mungkin kan kita langsung mulai aja. Kira-kira profil Kang Adrian tuh kayak gimana sih? Dari mana, kayak namanya siapa? Namanya siapa, Kang? Oke, jadi aku sapa dulu nih teman-teman ya yang di rumah ataupun dimanapun teman-teman menonton saat ini. Salam 24 jam ya, jadi mau teman-teman nonton pagi, siang, sore, pokoknya salam hangat dari gitu ya. Pokoknya aku kamu aja biar lebih dekat gitu. Jadi kalau nama aku ya panggilannya Adrian aja. Biasanya sih kalau teman-teman di kuliahan atau sekarang sering manggilnya Kang Adrian gitu ya. Untuk perkenalan singkatnya, sekarang aktivitas utamanya sih sebagai penggiat sosial ya, dan penulis, pengajar, dan entrepreneur ya sekarang. Masya Allah. Ada berapa tuh ya? Nggak boleh dihitung tadi ya. Multitasking beliau ini ya. Berbagi peran sih lebih tepatnya ya. Ayo, apa lagi ya? Apalagi ini kan berarti tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi berarti mungkin biar lebih kenal dan biar teman-teman juga tahu kira-kira profil pendidikan Kang Adrian. Jadi kan berarti namanya Kang Adrian, terus sekarang sibuk mungkin katanya tadi berbagi ada peran. penggiat sosial, ada entrepreneur juga, ada apa lagi kan tadi? Nulis juga, mengajar gitu ya. Mengajar juga, oh my god. Langkah awal Kang Adrian bisa jadi sebanyak itu ya. Berawal dari mana sih Kang? Kayak Akang sekolahnya dulu di mana? Dan mungkin TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah di mana? Jadi berasa ditanya sama petugas imigrasi. Oke, jadi kalau pendidikan singkat aja ya. Terakhir pendidikanku aku kuliah double degree waktu kuliah. Satu Masya Allah, double degree.
di 2 perguruan tinggi negeri ya. Cuman yang ingin aku highlight sekarang di UPI aja, karena sangat berkesan sekali kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Aku angkatan 2018, berarti masuknya 2018 ya. Lulus dulu di SMA, salah satu SMA di Kota Bandung ya, SMA Negeri. Kalau track record pendidikan tuh sih nggak jauh-jauh dari ya di lingkungan Bandung lagi lah gitu. Dan saat aku jadi mahasiswa, berstatusnya sebagai mahasiswa di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Oke, gitu aja lah sedikit ya profil tentang pendidikannya. Oke, penasaran Kang, gimana sih atau dulu perjalanannya seperti apa gitu untuk sampai menjadi pilihan perguruan tinggi. Salah satu pilihan karena tadi double degree, salah satu pilihan aku mau masuk UPI itu apa sih? Oke, jadi buat teman-teman adik-adikku yang lagi nonton sekarang, kalau ditanya kenapa aku pilih UPI sih pada akhirnya, ya pertama karena menurutku ya UPI itu pada saat itu adalah salah satu universitas yang cukup bisa aku jangkau gitu ya dari sisi mobilisasi, karena ini di usiaku saat itu sangat disarankan oleh orang tua gitu, karena waktu itu orang tua ridhonya hanya untuk di dalam kota dan ada beberapa pilihan. Namun ya karena pada saat itu seneng sama dunia sosial dan suka ngajar juga, ya udah pilihnya kampus pendidikan. Dan di kampus pendidikan kenapa pilihnya PKN, karena sebenarnya agak main blowing juga ya ketika waktu daftar jalur undangan itu kan saya masuk ke jalur undangan. Jadi berarti terbukti smart ya. Ya enggak juga, mungkin beruntung gitu ya. Bukan beruntung, punya emang qadarullah aja gitu ya, diamanatkan untuk jadi mahasiswa PPKN supaya mempelajari lebih dalam gitu tentang kecintaan sama tanah air. Aduh, masya Allah, kayak gimana gitu ya, Secinta itu. cinta itu sama ini Ibu Pertiwi. Nah, kenapa lagi pilihnya UPI? Karena senang aja gitu, lingkungannya dekat DT dulu tuh. Karena lihat DT sering DT jadi berarti ini ya kan supaya apa namanya akhiratnya dapet, dunianya dapet mungkin ya. Tapi aku juga pengen menggali ini kan apa namanya tadi kan double degree juga ya. Kira-kira satu lagi akan apa namanya ngambil jurusan apa, terus ngambil kampusnya di mana? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu double degree itu adalah satu sistem perkuliahan yang mana satu orang ya, satu mahasiswa dia menempuh 2 studi di kampus yang berbeda, atau mungkin kampus yang sama juga bisa, tapi umumnya adalah 2 kampus yang berbeda. Untuk kasusnya saya sendiri itu kenapa 2 kampus, karena merasa ilmu itu perlu perluasan supaya kita bisa mengulurkan tangan kita ya. panjang gitu. Dan tadi ditanya kampusnya di mana dan jurusan apa. Nah, pertama pertimbangannya adalah aku harus cari kampus yang satu lagi nggak membebani tanggung jawabku sebagai mahasiswa di UPI gitu ya. Jadi aku cari yang ringan, itu yang terjangkau adalah di universitas terbuka. Jadi aku double degree di universitas terbuka dan ngambil program studi manajemen. Gitu. Pantasnya jadi entrepreneur ya. Iya. Nyambung. Oke, berarti apa namanya kan dengan berbagai apa namanya aktivitas entah di UT-nya juga, entah di UPI-nya juga, kita tidak menyebutkan satu fiksasi universitas manapun ya. Tapi secara pengalaman Akang, mungkin gimana sih Kang nge-build Akang jadi seperti itu, bahkan sampai Akang bisa menyeimbangin dua universitas dalam satu waktu mungkin ya, dalam satu minggu itu kan kita nih sebagai anak-anak Gen Z gitu ya, apalagi sekarang mungkin ya anak-anak Gen Alpha itu tuh kan harus kita ada butuh buat healingnya, butuh buat ininya ya, buat free time ataupun buat me time nya. Kita butuh me time nih karena
wah ini udah terlalu padat banget nih gitu ya, dengan berbagai udah malah tugas, aku udah gak bisa, aku udah capek gitu ya. aku udah burn out Burn out ya tuh. gitu. Nah, gimana sih akan buat ngebangun itu? Ngebangun itu ya, jadi buat adik-adik, buat teman-teman yang lagi nonton ya, tidak terlepas itu yang sekarang lagi udah kelas 12 atau bahkan yang masih baru-baru, mungkin belum menemukan esensi perkuliahan itu seperti apa. Jadi awal mulanya itu adalah dari ini ya, kalau guruku bilang itu kan yang namanya pendidikan itu terbagi menjadi beberapa kategori orang gitu ya. Ada orang yang tidak tahu dirinya tidak tahu, ada orang yang tahu dirinya tidak tahu, dan ada orang yang tahu kalau dirinya tahu gitu. Dan saya sadar sebagai orang yang tidak tahu apa-apa dan berkeinginan untuk tahu, nah agak pusing ya jadi kenapa ya tahu dan tidak tahu gitu. Dan semua itu berawal dari kesadaran. Nah jadi teman-teman buat yang sekarang mau ngambil studi ataupun yang sudah ngambil studi, awalnya dengan kesadaran bahwa kita, siapapun kita, sebesar atau sekecil apapun kita punya peran. Dan di balik peran itu adalah tanggung jawab. Dulu adik-adik mungkin berperan sebagai siswa yang mana saat menjadi siswa tunduk patuh pada guru ya, sama sekolah, orang tua dan sebagainya. Nah di saat ada transisi dari siswa sekarang mau jadi mahasiswa, tentu ada peran baru yang harus adik-adik ambil. Jadi agen perubahan, ada pembawa perbaikan gitu ya, agen exchange ya, ada agen of change, ada iron stock, kan banyak sekali sebenarnya peran mahasiswa. Cuman satu hal yang berkenal untuk saya pribadi, bahwa setiap langkah yang kita ambil itu harus menjadi peran gitu. Sekecil apapun langkah yang kita ambil harus menjadi manfaat paling tidak untuk diri kita sendiri gitu. Prinsipnya adalah prinsip bertumbuh. Filosofis sekali ya. Luar biasa ya. Jadi mungkin saya sendiri ya yang sedang menempuh studi jadi agak-agak gimana gitu ya, masya Allah. Jadi benar-benar mahasiswa tuh mempunyai pada umumnya 3 peran yang sangat-sangat besar sekali ya, yang tadi disebutin sama Kang Adrian. Nah kita mungkin menuju ke ini gongnya ya, yang ada di pikiran mungkin teman-teman orang tua ataupun guru. Kita kan mengalami hambatan penglihatan atau biasa disebut itu tunanetra gitu kan. Nah kira-kira ada kesulitan nggak sih kayak akses materi di kampus, terus kayak bersosialisasi dengan lingkungan, teman, dosen kayak gitu. Nah itu tuh apa aja sih kan tantangannya, terus kayak gimana sih cara akang buat ngatasinya? Oh, untuk ini ya, buat adik-adik yang saat ini mungkin ingin masuk ke perguruan tinggi negeri dan selalu dihantui dengan pertanyaan apakah aku bisa kuliah gitu ya, dengan kondisi yang seperti ini gitu. Betul, karena itu kan jadi ini kan, jadi apa namanya, jadi bayang-bayang yang menghantui lah gitu ya. Ya, apalagi dengan apa namanya ya, stigma masyarakat yang bilang bahwa tunanetra itu A, B, C, D dan lain sebagainya. Terus juga itu kan jadi tertanam di jiwa si tunanetranya juga. Terkadang memang kira-kira saya bisa nggak ya masuk ke sini, atau kira-kira bisa nggak kita survive di sana ya gitu. Itu jadi polemik terbesar sih kan sebetulnya. Nah, kira-kira kan gimana? Ya jadi kalau buat ada teman-teman adik yang masih bertanya tentang bisa nggak ya kuliah ini, dan banyak pertanyaan itu pertama aku ingin apresiasi dulu buat teman-teman yang udah bertanya, karena pertanyaan itu adalah mengawali kesadaran teman-teman dan tanggung jawab teman-teman bahwa dari tanda tanya itu ada sesuatu yang harus kita luruskan gitu ya. Makanya dari pertanyaan-pertanyaan itu kita diskusikan di sini ya, kita carikan semoga ada solusi buat adik-adik semuanya yang ingin mulai melangkah ke dunia perguruan tinggi. Untuk kasusku sendiri sebenarnya menjadi seorang disabilitas sensorik netra ini tidak dari awal perkuliahan ya, jadi di pertengahan perkuliahan. Jadi suatu momen dimana ada guncangan yang cukup hebat ya dari diri kita, diri saya sendiri terutama, dan itu saya mengalami kontras gitu kehidupan sebelum menjadi tunanetra dan setelahnya gitu. Nah kalau ditanya bagaimana adaptasinya sih sebenarnya ya, nah kembali lagi sekecil apapun masalah yang kita hadapi, apalagi besar, itu tentu ada sesuatu yang bisa kita explore gitu ya di situ, tentang peran-peran dari
tanggung jawab tersebut. Nah, saya ambil contoh aja gini, misalnya di awal menjadi tunanetra di kampus itu dibilang sulit, ya sulit gampang karena belum mengenal. Kalau misalnya ada yang teman saya pernah bilang, katanya belum jadi tunanetra kalau belum pernah jatuh ke comberan gitu. Iya kan, ternyata sering banget kan jadi ini ya, jadi satu jokes. job gitu. Ternyata saya ngalamin dong, meskipun iya. Oh iya kan, aku ngalamin dan itu di UPI gitu kan. Oh iya. Dulu tuh jadi UPI zaman itu Mas itu di sini di depan MIPA lama ya, di MIPA lama itu lumayan dalam. Ada lubang gitu. Aduh, aku lari-lari udah kan dulu kelihatan tuh emang berkurang tapi nggak terlalu jauh gitu. Nggak sadar ini kan udah malam gitu. Ternyata nggak kelihatan ya. Taunya tiba-tiba masuk aja di dalam. Ya sakit, ya, takut malu ada yang liatin gitu ya. Cuman dari situ aku mikir, oh ternyata memang segala sesuatu yang kita rasakan ini ada perubahan itu karena memang sesuatu yang disadari, oh ternyata ada perubahan pada diri kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah adaptasi sedini mungkin. Mungkin teman-teman pernah dengar ya tentang cerita kodok sayur gitu ya. Maksudnya kodok sayur itu adalah kodok yang tidak sadar kalau dia sedang berenang di air hangat gitu ya, yang tiba-tiba dia mendidih gitu kan. Mungkin kasus saya begitu, saya mulai merasa panas itu saya mulai sadar itu ketika panas. Nah makanya saya merasa tunanetra itu pada saat jatuh ya. Nah jadi mudah-mudahan jangan sampai gitu. Jadi kita harus mulai peka dengan sedikit perubahan yang ada. Nah walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit. Nah harusnya saya sadar waktu itu, wah ada perubahan nih pada visus saya ya, penglihatan saya sedikit. Nah, harusnya ada adaptasi dari situ. Ternyata dampaknya besar gitu ya. Kalau kata orang Sunda, masih untung saya jatuhnya ke tempat yang ya masih cukup aman lah segitu mah gitu ya, meskipun jatuh. Nah, tapi buat teman-teman yang misalnya sudah udah jadi teman disabilitas gitu ya, yang ingin masuk perguruan tinggi, nah tentu adaptasinya akan jauh lebih dini sehingga bisa mempersiapkan lebih jauh. Dan yang paling penting adalah sekarang adalah keterbukaan pada diri sendiri dan pada orang lain. Nggak jarang orang yang bisa terbuka sama orang lain tapi nggak bisa terbuka sama diri sendiri. Setuju kan? Saya juga pernah ini ya kan, maksudnya sering banget nih saya temuin di mana jadi permasalahan terbesar adalah mungkin ya kita nggak tahu ya, akan mungkin lebih tahu dibanding saya. Saya pernah nemuin ini kan statement dari teman-teman disabilitas, kok katanya udah inklusif tapi kok nggak bisa aman, atau bahkan kampus-kampus kan di Indonesia pasti nih yang sering penggiat sosial pasti sering baca undang-undang ya kan, udah ada tuh undang-undangnya harus ini A, B, C, D dan lain sebagainya. Salah satu yang dikutipnya adalah undang-undang disabilitas juga udah dijelasin. Terus ada juga sebenarnya undang-undang Indonesia udah inklusif kan ya kan. Nah tapi pelaksanaannya kan katanya itu jadi trouble. Tapi akan setuju nggak kalau saya berstatement kayak gini kan, sebetulnya ketika memang kita mentransisi dari siswa menjadi maha, atau mungkin dari siswa menjadi mahasiswa, dimana itu kan sebenarnya lonjakannya lumayan tinggi ya. Salah satunya adalah dari mulai pola pikir kita harus udah mulai berubah, terus juga cara memandang kita terhadap sesuatu pun udah harus berubah. Nah, setuju nggak kan ketika inklusif itu bukan hanya dari fasilitas, tapi adalah tadi yang udah di-highlight sama Mas, keterbukaan dari kita bisa menerima orang lain, dan kitanya juga jangan sungkan untuk membuka gimana caranya memberitahu orang lain supaya ngerti ke kita. Karena kan ketika memang kitanya menuntut orang lain harus paham kita dan lain-lain sebagainya, belum tentu mereka punya pengalaman berinteraksi dengan kita sebagai disabilitas. Ya, untuk aku sangat sepakat bahwa inklusi itu memang, kalau kita bicara inklusi dan inklusi mungkin ya sekilas mirip ya, inklusi adalah kata tandanya, inklusi sifatnya gitu ya. Cuman kalau aku sedikit sorotin yang perlu kita tanamkan ya, waktu itu saya pernah diskusi sama Ramdan juga terkait inklusi itu bukan eksklusi gitu. Jadi seringkali kita memaknai inklusi itu selalu diasosiasikan dengan disabilitas gitu. Padahal inklusi itu kan tidak hanya berbicara tentang disabilitas, namun menyertakan disabilitas gitu kan. Nah, jadi yang maksud kita keterbukaan ini adalah kita selalu menyertakan gitu ya. Nah, inklusi mungkin sekilas kita memasukkan segalanya, namun di sini sedikit berbeda dengan pluralistik gitu ya. Kalau saya bilang cuman
konsepnya adalah inklusi ini supaya setiap orang yang ada dalam kerangka inklusi itu dipastikan harus memiliki peran sekecil apapun, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa jangan takut menjadi mahasiswa meskipun dengan hambatan apapun, karena tentu dari status kita sebagai mahasiswa ada peran yang jauh lebih besar itu untuk menginspirasi, paling tidak menginspirasi diri sendiri untuk terus tumbuh dari hari ke hari gitu ya. Mantap. Nah, ini sih pesan untuk diri saya sendiri. Untuk saya juga kan. Apa namanya? Itu mungkin kayak ada surprise kehidupan gitu ya yang dialami dari mungkin yang tadinya apa namanya bisa Tadinya tipikal menjadi disabilitas. Nah, itu tuh cara akan gimana ya untuk tadi ya udah di highlight juga keterbukaan, tapi maksudnya biar lebih teman-teman juga iyahnya gitu. Lebih open mindednya. Gimana sih kan maksudnya caranya dari mulai kayak mungkin interaksi sama lingkungan pasti akan berubah gitu. Meskipun sedikit tapi pasti akan berubah. Cara kita buat nge-treat diri kita sendiri juga pasti akan berubah gitu. Nah, itu kira-kira gimana sih kan? Kalau dari aku sendiri sih ya, kalau aku kan seringnya baca gitu ya, dan ada satu filosofi stoik gitu ya, filosofi teras, bahwa Sepertinya kan banyak banget baca bukunya. itu karena hobi dan kebutuhan sebenarnya kalau Masya untuk Allah. literasi itu. Semoga bisa ditanamkan buat kita. Untuk saya sendiri atau teman-teman semua. Jadi suatu penerimaan diri itu akan selalu bermuara pada apa itu yang namanya dalam diri kita kan tadi ada yang namanya perubahan sekecil apapun, dan kita harus bisa memaknai itu sebagai satu tren positif dalam diri kita, baik itu terasa menyenangkan, nah yang apalagi yang kurang menyenangkan itu harus bisa diterima, apalagi yang menyenangkan gitu ya. Oke, mungkin tadi sangat luar biasa ya. Teman-teman juga yang lainnya bisa mengambil apa ya? Mungkin tadi tips-tipsnya gimana sih cara kuat menghadapi badai perguruan tinggi dan apalagi di tengah-tengah diri kita sendiri sebagai disabilitas netra. Nah, aku pengen balik nih ke tema kita gitu ya. Mungkin tadi secara petualangan udah dapat ya gitu kan, Adrian berpetualang di perguruan tinggi itu harus dimulai dari kesadaran kita dan harus ada keterbukaan baik kita ke orang lain atau orang lain ke kita. Nah, dari 2 poin itu aku mau coba pertanyaan. Tadi kan pendidikan itu udah pasti penting ya. Nah, kalau perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu penting, kenapa sih Kang? Oke, kenapa pendidikan tinggi itu penting? Mungkin adik-adik selama bersekolah selalu dibiasakan untuk bangun pagi, berangkat pagi, dan itu menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu jadi sistem kan? Dan itu berlaku hampir di semua sekolah, tidak terlepas dari sekolah umum atau sekolah luar biasa. Kecuali di luar negeri kan. Beda cerita itu ya. Kita konteksnya di Indonesia. Indonesia ya, jauh-jauh. Oke, perguruan tinggi di Indonesia kita kasih tambahan lagi. Oke. Seberapa penting? Nah, sepenting ya membangun kebiasaan dari belajar yang sistemik gitu ya. Gimana Seperti itu sistem itu Kang? Iya tadi teman-teman dibiasakan bangun pagi, nyiapin sekolah dan seperti itu kebiasaan. Dan harapannya tidak satu kebiasaan, tapi bagaimana menstimulus cara kerja kita untuk menggerakkan tubuh kan, itu kalau kita zaman masih sekolah. Nah sekarang pertanyaannya, apa hubungannya sekolah sama perguruan tinggi? Sama-sama sekolah, cuma beda tingkatan. Iya. Kalau dulu siswa ini belajar, mungkin jika di tataran pendidikan kita sebutnya masih low middle order thinking ya. Maksudnya apa tuh Pak? Jadi berpikirnya masih di tahap yang sederhana. Saya nggak bilang rendah, nggak bilang sedang, tapi sederhana gitu ya. Iya. Jadi bukan tinggi rendahnya, tapi sekompleks apa kita berpikir dari masa pertumbuhan kita gitu ya. Banyak teori sekali tentang psikologi mungkin ya, tentang 7 tahun belajar dan sebagainya. Oh, yang ini ya, ada golden age. Golden age, biasa dan lain sebagainya kan sudah banyak lah teorinya. Cuman
aku ingin meng-highlight bahwa perguruan tinggi ini akan membiasakan adik-adik untuk berpikir secara sistematis. Nah, ciri-cirinya apa? Adik-adik nanti akan dibiasakan selalu di awal perkuliahan itu biasanya para pengajar ya atau pengajar dari pihak kampusnya. Saya sedang pengajar itu kan tidak harus dosen gitu ya, banyak sekali. Apalagi sekarang kan ada Iya, betul. Ada tutor, ada apa gitu ya, ada mentor, mungkin mentor. Nah, itu akan selalu menstimulus adik-adik nantinya agar terbiasa berpikir sistemik atau sistematis ya, terstruktur. Supaya apa? Supaya lahir pemikiran yang bertanggung jawab gitu. Mengapa perguruan tinggi penting adalah sepenting peran adik-adik gitu ya. Yakinlah bahwa peran kita adalah penting. Penting untuk diri kita dan untuk Indonesia. Bahwa setiap langkah yang kita ambil itu akan seperti titik-titik cahaya yang nantinya kita akan menjadi sebuah simpul cahaya untuk menerangi Indonesia dengan pengetahuan. Wow, Masya Allah. Menuju ini kan, menuju 2045 Indonesia Indonesia emas gitu ya. Dan bonus demografi ya. Kalau di Jabar itu Jabar Caang ya. Nah, ngomongin caang-caang ya. Gimana sih cara kita kan di dunia, mungkin dunia tuh terkenal dengan dunia tunanetra terkenal dengan dunia yang bergulita. Gimana sih cara kita buat jadi cahaya di dalam kegelapan dunia tunanetra dengan perguruan tinggi? Bagaimana supaya kita bisa menjadi cahaya gitu ya? Ya. Cahaya itu kan buat saya cahaya itu ada cahaya itu lampu. Matahari. Bagi saya cahaya itu adalah suatu sifat sebenarnya ya yang nantinya bisa menerangi sisi-sisi gelap dalam kehidupan ini, baik itu dalam diri kita sendiri ataupun dalam lingkungan sekitar kita. Jika Indonesia ini ingin kita berdayakan gitu, ingin kita sejahterakan, ada selalu kata-kata bijak yang menyebutkan jika kita tidak bisa menerangi dengan satu lampu yang besar, maka kita terangi Indonesia dengan lilin-lilin kecil. Widih, nggak ketiup angin kan? Iya. Ketiup angin setidaknya kita banyak sehingga kalaupun lilin satu mati, nanti lilin yang satunya lagi bisa kembali mati satu tubuh 1000 nanti gitu. Begitu, saya ketika lilin mati kan kita bisa menularkan yang namanya semangat gitu ya, semangat itu supaya lilin kita tetap terjaga gitu kan. Saya jadi inget ini kan waktu zaman Asian Games 2018 ada yang namanya api suci itu yang tak pernah mati. Di gambar Asian Games nggak api ya? Iya. Walaupun obornya waktu pawai ada yang mati ya. Jadi kalau kita jadi ngomongin Asian Games, Oke, Kak, aku ya teman-teman. Supaya nggak ini ya, supaya sebetulnya di sini juga ada audiens di belakang. Iya ada, betul, halo. Ada Akang, ada Teteh. Guys. Itu ada suara tapi tidak ada rupa, guys. Di belakang kita ada Teteh, jadi nanti teman-teman semuanya barangkali mau ngepoin Tetehnya, nanti kepoin aja Gantara nanti ya. Nah, aku punya pertanyaan yang menarik nih. Apa tuh? Mungkin apa ya? Ini juga menuju titik-titik akhir episode kita hari ini mungkin ya. Nanti kita juga mau dengar barangkali Teteh yang di belakang ada question indah gitu ya. Dari aku mungkin ini kan. Gimana tuh? Kan tadi Akang udah bercerita ya gimana Akang bertransisi atau berubah dari yang awalnya tipikal atau mungkin umum atau normal gitu ya, tiba-tiba menjadi teman disabilitas. Nah, disabilitas netra ya. Nah, di sini selama Akang berkuliah, kira-kira teknologi apa sih Kang yang mendukung untuk Akang bisa survive di dalamnya? Seperti yang kita tahu kan yang udah terkenal banget ada screen reader atau mungkin apa sih Kang, gimana caranya buat kita menambah pengetahuan dari buku-buku dan lain-lain, mungkin perpustakaan atau apapun itulah yang bisa menunjang untuk Akang. Oke. Jadi buat teman-teman adik-adikku gitu ya yang ingin bergerak secara progresif gitu ya, berkembang, ekspansif juga pengetahuannya, meluas gitu ya. Nah, menggunakan teknologi itu
bagi saya pribadi ada setidaknya ada dua fungsi dasar teknologi asistif ya, asistif dan sejenisnya. Nah, fungsi yang pertama itu adalah fungsi navigasi. Ini itu maksudnya adalah untuk memudahkan teman-teman mengakses ya. Nah, ada kata istilah akses nggak sih? Akses nggak sih? Sebenarnya itu kan adalah fungsi navigasi ya. Kita bernavigasi untuk menjelajah, mengeksplor. Kira-kira ada apa aja sih di sini? Kan kalau misalnya kita di rumah, untuk melihat aksesnya kita tahu di rumah itu ada ruangan ini, ada kamar, ada dapur ya, ada halaman depan. Itu kita harus menavigasinya gitu. Setelah kita mengetahuinya, dan inilah ada yang namanya fungsi interaksi gitu ya, atau fungsi komunikasi bisa. Jadi teknologi ini juga berfungsi untuk mengubah atau paling tidak mengadaptasikan interaksi kita pada suatu objek gitu ya. Nah, saya pernah ditanya tentang kenapa buku itu seringkali dianggap benda mati dan tidak hidup gitu ya, sama tidak relate dengan kehidupan kita. Karena kita menganggap bahwa buku itu mati, kita tidak bisa berdialog dengan mereka. Padahal kita bisa berinteraksi dengan buku, yaitu dengan mencari informasi di dalamnya dan kita memberikan lagi pertanyaan pada buku itu. Of course, setuju kan? Saya memberikan pertanyaan pada buku tentang filsafat, apa itu filsafat sebenarnya. Saya baca lagi bukunya, saya temukan bahwa ia memberikan saya jawaban. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik, sederhananya kenali lingkungan kalian menggunakan teknologi. Artinya kita harus navigasi, mobilisasi. Dan yang kedua, cari cara untuk bisa berinteraksi. Jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang kita tahu aja, tapi sesuatu yang bisa kita ajak interaksi, supaya hubungan yang dijalin dari kata saling bukan paling itu akan tumbuh gitu. Jadi bukan saya yang paling tahu tentang seseorang, tapi kita saling membangun pengetahuan itu bersama-sama. Setuju Gitu ya. Itu cukup masya Allah banget ya, kata-katanya sangat kritis sekali. Sangat deep. Ini kalau didengar dengan apa akhwat-akhwat di luar kayaknya langsung wah. Adrian itu anak senja ya Iya, teman-teman. enggak, lebih ke apa ya? Kalau bahasa gengnya kayak so spoken banget nggak sih? Iya. Sangat berbunga-bunga sekali ya, ini takutnya Oke, saya dibaper. jadi ini sebelum mungkin barangkali teteh-teteh di belakang ada yang mau bertanya. Sebenarnya tadi Aku menarik ya. mau nanya ini satu aja Kang. Kalian dari tanya-tanya ya, nggak pernah nanya. Iya, aku mau nanya satu lagi nih Kak, yang mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Nah, Kang, kira-kira sama Kang kuliah sampai double degree, berarti gelarnya 2 nih teman-teman Dua, ya. guys. Bukan 1, saya aja baru 1 gelarnya. Ini satu umpan dapat berapa ikan? Iya, ini 1 joran itu bisa langsung narik 2 ikan gitu Iya. ya. Nah, kira-kira nih Kang, hasil daripada Akang double degree dengan multi gelar yang Akang punya sekarang gitu ya, apa sih Kang, apa namanya, Pencapaian gitu yang bukan capaian sih Kang, lebih tepatnya urgensi dari perkuliahan dengan setelah beres sehingga menjadi penunjang mungkin pekerja dan lain-lain itu apa sih Kang? Berarti untuk efek perkuliahan sendiri untuk kehidupan sosialnya. Setelah Makanya. Akang berkuliah gitu sampai kan kita nih khususnya saya pribadi mungkin Teh Ayu bahkan teteh-teteh yang di belakang juga kami di sini masih berputar-putar dengan dunia kampus, walaupun mungkin saya udah selesai juga masih tetap balik lagi nih ke kampus lagi. Intinya belum keluar dari Nah sedangkan Akang kan udah berjejaring kemana-mana gitu ya. Kira-kira nih dari hasil perkuliahan untuk di luar tuh gimana sih Kang? Sebenarnya sebelum itu ada dampak perkuliahan itu spekulasi. apa gitu sih sebenarnya? Iya, ada spekulasi begini kan Kang. Ada itu mau udah kuliah pasti gampang kan cari kerjanya. Nah, itu. Gitu kan. Sebenarnya. Wah ini Kira-kira ada nggak sih kan dampaknya gitu? Karena biar teman-teman juga Iya, jadi ngebaliknya kayak pada saat teman-teman mau masuk perkuliahan tuh mereka udah benar-benar memetakan gitu kan, bikin peta, mapping iya. gitu ya, bikin mapping kayak wah nanti saya setelah selesai kuliahnya mau di mana? iya mau dia mau jurusan di mana, apa? mau jurusan apa, ketika mereka Buat udah apa? punya choice itu tuh kayaknya gitu ya,
oh berarti saya untuk menjadi sesuatu itu saya harus A, harus B, harus C, harus D gitu. Kalau anak-anak olahraga tuh biasanya punya ini kan, kayak oh saya pengen jadi sesuatu berarti saya harus nge-treat badan saya atau harus apa. Nah kira-kira nih dari Akang sendiri apa hasil perkuliahan atau damage dari perkuliahan untuk Kehidupan sosial. kehidupan mungkin pekerjaan atau dan lain-lain itu gimana? Oke, jadi sederhananya pertanyaannya itu mungkin ya apa sih manfaat perguruan tinggi yang diberikan perguruan tinggi pada saya gitu ya, sehingga bisa mungkin dikatakan sama teman-teman dapat amanat untuk bisa berkesempatan banyak gitu ya, mengambil banyak kesempatan. Dampak yang paling terasa ini adalah seperti yang diumpamakan filsafat Arab dulu bilang katanya, seseorang itu adalah anak dari lingkungannya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah gini teman-teman, mereka itu akan dibentuk oleh lingkungannya. Jadi seberapa penting sih sebenarnya perguruan tinggi? Adalah sepenting kita mendapatkan lingkungan yang nantinya akan membesarkan. Iya, tadi juga sudah di highlight ya. Jadi intinya dimanapun kalian tumbuh, pasti harapannya adalah pastikan itu adalah lingkungan yang menumbuhkan siapa kalian nanti ke depannya. Jadi kalau kata Kang Ramdan tadi, olahraga itu banyak hal yang siapin dan sebagainya. Tentu karena mereka punya tujuan gitu ya. Misalnya ingin sehat, makanya ada langkah yang dilakukan, ada perencanaan. Perguruan tinggi pun begitu tadi. Ketika kita ingin tujuan menjadi arti bagi sebuah hidup dan kehidupan, maka kita harus mempersiapkan hidup dan kehidupan itu sendiri. Jadilah bagian supaya kita tidak hanya menjadi bagian dari yang terlupakan lah gitu ya, meskipun tidak benar-benar terlupakan ya. Hanya saja seperti saya sering sampaikan bahwa Indonesia ini butuh adik-adik. Indonesia ini atau bahkan seluruhnya itu butuh orang-orang yang bisa berpikir dan bisa bertindak. Satu, nanti buat teman-teman ketika sudah mulai perkuliahan ataupun sedang berusaha ingin masuk perkuliahan, tanamkanlah bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang bisa memberikan senyum terbaik untuk teman-teman. Satu filosofi ilmu diri saya sendiri, mungkin apapun yang masuk pada diri saya sendiri cukuplah kenyang pada perut saya sendiri. Tapi kebaikan untuk orang lain tidak pernah ada kenyangnya, tidak pernah ada batasnya. Selalu ada orang baru yang butuh uluran tangan kita, selalu ada tangan-tangan baru yang harus kita berikan. Nah, jadi gitu ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan mungkin ya kan, dari perkuliahan itu sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan, karena di perkuliahan itu tidak hanya semerta-merta belajar tentang teori, belajar tentang mungkin implementasi saja, tapi lebih ke apa ya, nanti bakal teman-teman atau adik-adik itu bakal merasakan gimana sih ngebentuk lingkungan yang sehat, ataupun mungkin nge-treat gimana sih mindset ya, membangun mindset yang bisa dikatakan mungkin good mindset mungkin ya kan, atau mindset yang sangat bagus gitu. Dan titik tertingginya adalah kita bisa open minded, bisa menerima berbagai masukan apapun, sehingga tidak egois lagi dengan sesuatu hal yang mungkin hanya berpusat pada pikiran kita sendiri gitu ya. Nah, mungkin kita juga karena ada teteh-teteh di belakang, barangkali ada yang mau tanya-tanya, teteh-teteh di belakang boleh bersuara. Boleh. Gimana tuh teh? Aku dulu. Boleh. Ya, sambil nanti aku ngomongin balik ya. Kita teriak-teriak. Aku mau tanya, jadi kan katanya kuliah itu penting. Nah, gimana kalau misalkan aku takut untuk kuliah gitu loh? Nah, lo takutnya kuliah tuh. Kenapa tuh takutnya, nggak ada hantu kok? Ya takut aja gitu karena kuliah tuh katanya tuh ya gitu. Serem ya? Itu ya, serem ya, banyak tugas ya. Nah, gimana gitu kan itu penting. Terus bagaimana caranya kita supaya Supaya cinta kuliah mungkin ya? Iya, supaya mau kuliah gitu loh. Kan Iya. Gimana tuh kan? Pertanyaannya bagus ya. Jadi kan takut ini pasti pertanyaan Jujur semua saya adik juga dulu adik takut ya. kan? Iya betul. Iya, saya juga Mungkin sebelum takut kita kuliah. ada di langkah ini tuh kita juga takut, nggak mau gitu, takut kuliah, takut Iya. ini, takut itu. Nah itu tuh tadi mungkin udah dibahas ya, tapi lebih jelasnya lagi. Iya, gimana sih Kak? Gimana cara Apalagi menghilangkan kita rasa takutnya, atau mungkin justru mengganti rasa takut menjadi semangat keberaniannya tuh baru kayak untuk gimana gitu? untuk kita menumbuhkan keingintahuan kita terhadap ilmu pengetahuan. Karena ketika rasa takut itu mungkin terus-terusan dikuasai, jadi kuliah itu cuma sekedarnya kan kayak ya udahlah
kayaknya itu yang ngomong gitu kan. Iya, nah itu. Kayak wah Makanya udahlah tugas lu jadi penggugur doang. Iya, aku sebenarnya dari obrolan itu membuka diri juga teman-teman. Ini buat yang udah kuliah aja bisa menginspirasi loh Kak Adrian ini. Apalagi buat teman-teman yang kayak baru apa ya mungkin lagi maintenance buat atau apa ya? transisi mungkin lagi Persiapan mungkin ya. persiapan untuk Apalagi melakukan bentar lagi tuh petualangan kan gitu ya. di bulan depan tuh UTBK kan. Jadi harapannya dari konten ini bisa memotivasi. Tadi pertanyaannya bagus tuh. Gimana tuh Oke, Kak? Dan banyak ini takut. pertanyaan yang sangat mendasar ya tentang ketakutan. Takut itu kan bagi saya sudah diajarkan sama guru baik itu di sebelum perkuliahan atau saat perkuliahan bahwa kalau saya kan sebagai muslim atau kebanyakan kita sebagai muslim selalu ada kata-kata bijak yang bilang bahwa seorang manusia itu akan selalu dihadapkan dengan sedikit rasa takut, rasa khawatir, rasa lapar dan rasa kurang segalanya gitu ya. Tapi di situ kita harus terus yakin bahwa apapun yang belum kita ketahui, kita harus cari kebenaran. Apakah benar yang kita takutkan itu memang begitu informasinya? Jika benar, kalaupun memang benar, tentu saja kita lihat sekitarnya. Kalau misalnya banyak orang yang takut, tentu banyak tidak akan ada yang namanya mahasiswa gitu. Tidak akan ada yang namanya dosen yang ngajar di ini kalau misalnya itu menakutkan gitu ya. Kenapa mereka ada? Tentu mereka berhasil melalui masa takutan itu. Jadi sekali lagi buat adik-adik yang misalnya baru ingin masuk ke sederhana, apakah aku ingin bisa masuk perguruan tinggi favorit lah ya. Saya nggak bilang negeri atau swasta gitu ya, tapi favorit lah, grade-nya bisa jadi swasta favorit gitu ya. Grade bagus Gitu ya, yang diinginkan gitu sebagian kebanyakan orang. Saya bisa nggak kayak gitu. Nah, kalau misalnya masih ada yang bisa masuk ke situ, artinya selalu terbuka kesempatan buat teman-teman ya. Saya ingat satu kesempatan terakhir saya setelah menjadi mahasiswa itu, ada yang bilang katanya nggak bisa ternyata jadi pimpinan nasional katanya. Saya terakhir itu alhamdulillah dapat satu-satunya penghargaan sebagai peserta terbaik di Lembaga Ketahanan Nasional dan Kementerian saya di Kemenpora waktu itu, dari KPK juga disertifikasi dan saya korupsi kan? Korupsi? Enggak, sebagai Bukan kan, dari KPK disertifikasi itu bukan sertifikasi pengangkatan, Oh, bukan kan? kirain gitu. Bukan Soalnya apa ya? KPK sekarang kan lagi. jadi lagi gimana gitu ya. Iya. Nah, jadi saya ingin membuktikan bahwa atau bukan membuktikan lah ya kesannya, tetapi memberikan testimoni bahwa apapun yang distigmakan orang-orang, ternyata kita kalaupun belum ada yang masuk di situ, jadilah jalan untuk mereka, bukalah jalan. Kalau naik gunung pun kan, ketika belum ada jalur baru, Kita harus dibuka membuka jalan baru. Iya nih, Menciptakan jalan baru ya kan. Wow, sangat luar biasa sekali jawabannya. Jadi mungkin untuk mengatasi ketakutan itu sendiri, lihatlah lingkungan di sekitar gitu. Ketika lingkungan itu sudah ramai akan, ya mungkin banyak yang masuk ke sana, banyak yang berkesempatan, itu kita juga pasti bisa. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri dan cara pandang kita melihat langkah baru atau jalan baru yang akan kita pijaki gitu ya. Teh Sela gimana Teh? Wah, terima kasih anak jawabannya. Sama-sama. Sudah tidak takut lagi untuk kuliah. Iya. Wow. Senang sekali. Ada lagi? Aku. Boleh. Mungkin satu lagi ya, karena kita juga terbatas sama durasi kayaknya ya Teh. Iya. Gitu ya. Gimana Teh? Udah beres ya ini ya? Oke, jadi kan tadi ketakutan mau kuliah nih. Gimana kalau misalnya kita tuh nggak takut kuliah, kita pengen kuliah, tapi kita sadar nih bahwa kemampuan kita untuk memasuki dunia perkuliahan tuh masih kayak kurang gitu. Oke. Nah itu gimana cara meyakinkan diri kita bahwa kita tuh akan seiring berjalannya waktu bakalan pasti upgrade sendiri gitu. Tapi kan kalau sebelumnya kita nggak akan ngerasa gitu ya, kita pasti ngerasa, duh kayaknya nggak bisa nih, tapi pengen kuliah gitu Kak. Ini relate dengan saya sendiri ya. Jadi Ini nggak relate sama Kang Adrian ini. Semua orang punya permasalahannya sendiri. iya betul. Sepertinya tidak relate kok sama Kang Adrian. Pokoknya Yang paling penting.
punya profil permasalahannya masing-masing gitu ya. Nah, Kalau Kang Andrea tuh dulu justru menggebu-gebu, wah saya pengen menghajar kampus katanya. iya. Jadi motivasinya sudah terbangun ya, Masya Allah keren. Jadi Gimana? banyak adik-adik kita mungkin atau kita ya mungkin yang dari SLB sepenuhnya gitu kan, dari sekolah luar biasa sepenuhnya gitu ya, tidak memungkiri bahwa kemampuan kita itu bukan lebih gimana ya cara ngomongnya, mungkin belum lebih gini. Nah, agak pesimis gitu intinya mah. Intinya Iya. kan gini Kak, sebetulnya yang jadi polemik di sekolah luar biasa itu kan terbiasa dengan mungkin, mohon maaf ya, ini disclaimer yang saya temui, mudah-mudahan tidak semuanya. tidak semua gitu ya. Tapi yang saya temui adalah itu biasanya grade-nya agak diturunkan daripada Yang tipikal. Iya, Iya, nah karena intinya katanya gitu kan. karena katanya permasalahannya gini Kak, permasalahannya adalah gimana untuk memudahkan sebetulnya. Nah, tapi kan ketika masuk perkuliahan tidak ada yang Tidak ada namanya, tidak ada kemudahan mudah atau tidak ada. dipermudah. Tapi justru kita gimana caranya memudahkan diri kita sendiri itu berdasarkan dari kita sendiri. Nah, kira-kira gimana tuh? Oke, buat teman-teman ya adik-adikku gitu yang misalnya masih dihadapkan dengan bisa nggak sih kita mengikuti atau misalnya atau baik itu kualifikasinya apakah terpenuhi atau tidak, ataukah kita sesuai spesifikasi yang dibutuhkan gitu ya untuk berkuliah atau Tuh, tidak. terbukti teman-teman, Kang Adan ketawa-ketawa berarti itu tidak sesuai dengan dirinya. Nah, gitu juga gitu ya. Jadi kalau pesanku untuk diri sendiri adalah kita harus mengenal diri sendiri gitu ya. Jadi mana saja yang boleh jadi itu adalah keunggulan kita dan terus kita kembangkan, dan yang ya mungkin ini adalah pengetahuan dasar gitu ya tentang apa yang harus masih kita harus kembangkan. Nah tadi di awal kan kita sudah bahas bahwa ketika kita memang merasa khawatir dan masih takut dan sebagainya, sadarilah bahwa kita memang belum tahu, makanya dari itu kita harus cari tahu. Dan tentu saja ketika tadi standarisasinya dianggap diturunkan, nah harapannya adalah kan kita di dunia inklusi itu seharusnya mengenal dengan pemberian akses yang mudah, bukan menurunkan standarnya gitu kan. Nah jadi agar kita bisa melampaui skala yang sama dengan cara yang berbeda gitu kan. Nah, ibarat kata kan kalau filosofi banyak jalan menuju Roma, maka disabilitas pun seperti itu. Ketika memang orang lain membutuhkan waktu di perguruan tinggi, satu percobaan, misalnya teman-teman harus 2-3 kali bahkan mungkin 1000 kali percobaan, itu tidak masalah, karena yang penting kita mengetahui apa tujuan kita di akhir. Dan seperti Thomas Alva Edison juga kan membuat lampu, kamu masih ingat berapa ribuan kali ya? Iya. 3.000 lebih. Mungkin terakhir errornya lebih tepatnya 1000 kali. 999. Nah begitu 1000-nya baru nemuin kan. Sumpah masih gitu ya. Nah, Iya, semua begitu. Jadi di perguruan tinggi maupun itu cara masuknya, mau itu saat di perguruan tinggi dan bahkan setelahnya. saya jadi ingat ini kan. Apa Jadi tuh? ingat kata Einstein katanya. Gimana tuh? Dimana apa namanya, kegagalan itu bukan berarti kita tidak jadi apa-apa. Dan Iya. ketidaktahuan itu bukan berarti kita tuh bodoh gitu. Justru di situ titik awal kita untuk menjadi titik terbaik kita. Karena kan katanya 3 kali coba belum tentu keempat kalinya itu gagal. Pasti bakal ada keberhasilan. Jadi kegagalan dan kekalahan itu bisa jadi sebuah kita untuk belajar Bukan kekalahan sih, gitu ya. mengalah itu belum tentu kan. Asik. Karena kan nggak ada yang kalah ya sebetulnya. Yang kalah itu kalau kita berkompetisi. Itu mungkin quotes yang sering dilemparkan kepada teman-teman ketika teman-teman mungkin dulu pernah gagal di dalam perlombaan, itu pasti sangat sering sekali dirasakan oleh guru-guru gitu ya. Saya tuh udah Jadi- kenyang dengan quote seperti itu. Iya. Bagaimana Teh Berlin? Mantul, terima kasih banyak Kang, dan semoga kita semua lebih semangat lagi dan lebih termotivasi gitu untuk ya udah belajar aja dulu gitu. Pasti semuanya akan ya upgrading seiring berjalannya waktu gitu. Makasih banyak Kang. Ibunya. Mungkin aku juga ingin menambahkan sedikit ya kan dari pernyataan anak tadi, bahwa apa namanya,
gimana sih cara kita buat mengupgrade dan mungkin menghilangkan rasa takut juga sebelum kita closing dari Akang mungkin ya nanti. Kalau dari aku mah gini sih kan, untuk membangun kita ke depannya untuk menuju dunia perkuliahan, satu aja sih yang aku persiapkan. Kalau dari aku senang browsing aja. Mungkin ketika kalian udah senang browsing, insya Allah buat trading dan lain-lainnya nanti itu jauh lebih mudah. Yang lebih tepatnya adalah tumbuhkan rasa ingin browsingnya. Itu sih kan. Ya, jadi bukan rasa ingin tahu karena bermula itu biasanya dari rasa ingin tahu. Iya, gitu. seperti Makanya ada kata-kata dosen aku gini, kalian mau nanya nggak? Kalau misalkan kalian nggak ada yang mau nanya, berarti kalian tuh cuma datang doang, nggak mikir gitu. Nah ketika kalian bertanya, saya senang. Tadi kata Kang Adrian juga gitu ya, ketika ada orang bertanya berarti itu tandanya orang itu berpikir. Mungkin langsung tips-tips dari Akang gimana sih? Mungkin atau pesan-pesan buat Singkatnya gini aja deh, kalau kata orang ini masih TikTok ya gitu ya, sorry. Itu tuh quotes-nya apa sih? Gitu, nah buat adik-adik yang ya, mau masuk perguruan tinggi. apalagi yang mau menuju ujian nih kan. Ujian bentar lagi SNMPT. Oke, mungkin kalau ditanya Quotes-nya quotes gitu ya, seberapa penting perguruan tinggi itu adalah sepenting peran kalian untuk melengkapi Indonesia gitu ya. Jadi sekecil apapun kepingan puzzle itu akan selalu ada peran yang akan mengisinya. Nah, kalau ditanya tadi langkah-langkahnya seperti apa, tentu akan banyak ya. Yang pertama kita akan selalu tanamkan pada diri kita adalah sense of curiosity ya, selalu ingin tahu. Dan yang kedua adalah sense of belonging, rasa memiliki tentang peran yang kita miliki. Sebagai siswa, milikilah status itu sebagai siswa, lakukan tanggung jawab kalian sebagai siswa. Ketika nanti menjadi mahasiswa, milikilah status mahasiswa itu untuk menjadi maha atas kesiswaan kalian. Nah, jadi dua itu prinsip pegang, selalu memiliki ingin rasa apa tadi? Selalu memiliki ingin rasa tahu gitu ya. Ya. Ya, gitu ya. Memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Ya, jadi kebalik-balik ya. Ini ada Nanti harus diasesmen nanti. Iya, next. Yang kedua ya tadi selalu memiliki Tanggung jawab. memiliki rasa bahwa kita ini sense of belonging gitu ya. gitu ya. Jadi agak jadi buat teman-teman intinya sekarang mulai ambil peran dan selalu jaga semangat dengan jaga lingkungan kalian ya. Untuk Wah, close dulu kalian. Alhamdulillah ya, semoga Alhamdulillah, masya Allah. iya, Yang semoga diberikan. ilmu yang diberikan sama Akang tadi semoga menjadi inspiratif buat teman-teman. Kita tak lupa untuk selalu mengingatkan teman-teman ya, ketika memang teman-teman punya pertanyaan, punya apapun, boleh menghubungi Gantara. Ada sosial medianya, ada TikToknya juga ya Teh. Ada banyak, udah ada kontak Instagramnya personnya juga juga, ada. ada kontak personnya juga. Terus nanti kalau barangkali teman-teman minat sama minat lagi ya. Minat sama Kang Adrian. Guys, jadi Kang Adrian kalau minat silahkan dihubungi ya. Barangkali mau diskusi atau Kang aku mau jadi mentornya, Akang boleh nggak jadi mentor aku? Boleh nggak Kang? ya kan hubungi nomor di bawah layar kan. Iya, teman-teman. masya Sip, Allah. berarti closing statement dari aku mungkin coba nyimpulin dari awal mungkin ya. Gimana? Gimana? Ada 3 yang mungkin bisa di-highlight sama teman-teman semuanya. Yang pertama tadi ya, rasa ingin tahunya harus ditingkatkan. Yang kedua, hilangkan rasa takut karena insya Allah di luaran sana jauh lebih friendly dari yang dibayangkan sama teman-teman. Jadi rasa scary itu hilangkan menjadi friendly. Yang terakhir itu adalah filter lingkungan kalian untuk karena kalau misalkan menerjemahkan dari Kang Adrian tadi ya, lingkungan itu menentukan siapa kalian di masa depan nanti. Mungkin sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih buat Akang, mungkin buat adik-adik juga, pokoknya tetap semangat. Pokoknya jangan lupa like and subscribe-nya juga ya buat Gantara, supaya Gantara ini semakin maju dan semakin bisa menjadi teman buat adik-adik ke depannya. Amin. Kita quotes dulu kali ya. Jadi Gimana tuh, ada bukan quotes ya. Mungkin kita jargon dulu kali ya. Boleh Bukan gimana? ada jargon ya. Jadi jargonnya tuh gini, ketika aku bilang menuju perguruan tinggi 2025, nah yang di sini atau kita semua ya, kita semua boleh jawab ya. Merajut asa, menepis rintangan. Kita coba ya. Oke. Oke. Menuju
Sama-sama.